Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kali ini saya bakal bahas tentang suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam memiliki 3 kampung yang berdiri secara terpisah, yaitu Kampung Cibeo, Kampung Cikesik, dan Kampung Cikertawarna. Pada umumnya, wisatawan yang berkunjung ke Baduy Dalam lebih memilih untuk bermalam di Kampung Cibeo. Dikarenakan di kampung ini lebih terbuka bagi wisatawan yang datang. Walaupun masih tetap berpegang teguh dengan larangan adat yang dilarang mengambil foto serta dilarang menggunakan bahan kimia pada saat mandi. Berikut adalah informasi yang mungkin belum kamu ketahui tentang suku Baduy Dalam. Larangan penggunaan pakaian berwarna. Suku Baduy Dalam mempertahankan tradisi unik mereka dengan penuh keyakinan, terutama dalam hal berpakaian. Menyiratkan lebih dari sekadar aturan berbusana, larangan penggunaan pakaian berwarna di suku Baduy Dalam membawa makna kultural dan spiritual yang mendalam. Dalam pandangan mereka, pakaian serba hitam atau gelap tidak hanya sekadar gaya, tetapi juga sebuah simbol yang merangkum nilai-nilai penting dalam kepercayaan dan budaya mereka. Warna hitam atau gelap dipandang sebagai representasi kesucian dan keseimbangan dengan alam dalam kepercayaan suku Baduy Dalam. Dalam sudut pandang mereka, penggunaan pakaian berwarna dianggap sebagai manifestasi gaya hidup modern dan pengaruh dari dunia luar yang dapat menghancurkan keaslian tradisi mereka. Oleh karena itu, larangan ini bukan hanya tentang pilihan berpakaian, tetapi juga tentang menjaga keutuhan spiritual dan budaya mereka. Pakaian berwarna di mata masyarakat Baduy Dalam bukan hanya sebagai simbol gaya, melainkan juga sebagai tanda pemisahan antara urusan spiritual dan kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa mengenakan pakaian berwarna dapat mengganggu keseimbangan spiritual mereka, menghalangi hubungan mereka dengan alam dan nilai-nilai yang diyakini mereka wakili. Larangan ini menjadi jembatan yang memisahkan identitas unik suku Baduy Dalam dari kelompok lain di sekitarnya. Selain sebagai penjaga tradisi, pakaian hitam atau gelap juga memainkan peran penting dalam upacara adat dan ritual keagamaan mereka. Penggunaannya menciptakan atmosfer sakral yang mendalamkan pengalaman spiritual dalam konteks kegiatan upacara, menegaskan keterikatan erat antara warna pakaian dan aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya menjadi aturan berbusana, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan identitas suku Baduy Dalam, yang dijunjung tinggi sebagai cara untuk mempertahankan warisan budaya dan spiritual yang begitu khas bagi mereka. Pembatasan kontak dengan dunia luar. Pembatasan ketat terhadap kontak dengan dunia luar yang dijalankan oleh suku Baduy Dalam bukan sekadar tindakan kebijakan, melainkan mencerminkan keinginan mendalam mereka untuk mempertahankan ketulusan tradisi dan kehidupan spiritual yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Dalam upaya menjaga kesederhanaan dan terpisah dari modernitas, anggota suku Baduy Dalam dengan konsisten menolak penggunaan teknologi modern seperti kendaraan bermotor, ponsel, dan listrik. Larangan penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu aturan yang paling ketat di wilayah mereka. Sebaliknya, mereka memilih perjalanan dengan cara tradisional, seperti berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda, sebagai wujud komitmen mereka untuk tetap terhubung dengan alam dan menjauh dari pengaruh negatif dunia modern. Tidak hanya itu, larangan terhadap penggunaan kamera, fotografi, dan perekaman video juga diimplementasikan dengan tujuan menjaga privasi dan keaslian pengalaman mereka, serta melindungi tradisi mereka dari potensi kontaminasi oleh media modern. Pembatasan kontak yang diterapkan oleh suku Baduy Dalam tidak hanya berhenti pada aspek teknologi, melainkan juga mencakup pemisahan fisik dan sosial dari Baduy luar atau kelompok Baduy yang memiliki kontak dengan dunia luar. Mereka dengan tegas menjaga agar hubungan dengan dunia luar tetap minimal, menghindari pengaruh dan interaksi yang dapat merusak keaslian serta integritas budaya mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pembatasan kontak dengan dunia luar bagi suku Baduy Dalam bukan sekadar sebuah kebijakan isolasi, melainkan menjadi bentuk perlindungan dan pelestarian. Tujuan utamanya adalah menjaga keaslian dan keberlanjutan warisan budaya yang mereka anut. Melalui pembatasan ini, suku Baduy Dalam berusaha menjaga agar tradisi, nilai-nilai, dan kehidupan spiritual mereka tetap tidak tergoyahkan oleh arus modernitas yang mungkin mengancam untuk mengubah esensi unik dari identitas mereka. Pertanian tanpa alat modern.
Pertanian tanpa alat modern yang dijalankan oleh suku Baduy Dalam bukan sekadar suatu tindakan rutin, melainkan sebuah manifestasi dari keinginan mendalam mereka untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan berdampingan dengan alam. Tanpa bergantung pada traktor atau mesin pertanian modern, suku Baduy Dalam tetap setia pada metode pertanian tradisional, mengandalkan tenaga manusia dan alat sederhana seperti cangkul dan sabit. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, mereka menggunakan pupuk organik yang dihasilkan dari bahan-bahan alami seperti kompos, kotoran ternak, dan sisa-sisa tanaman. Melalui pendekatan ini, mereka tidak hanya menghindari penggunaan pestisida kimia, tetapi juga memilih metode alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman, menegaskan komitmen mereka terhadap pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengetahuan tentang pertanian di suku Baduy Dalam tidak hanya dipelajari dari buku atau lembaga pendidikan, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat mereka melestarikan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam dan merawat tanah, menciptakan suatu kontinuitas yang mendalam dengan akar budaya mereka. Dalam hal ini, pertanian tanpa alat modern tidak hanya mencerminkan gaya hidup sederhana mereka, tetapi juga menjadi bukti nyata dari komitmen mereka terhadap pelestarian tradisi pertanian turun-temurun. Lebih dari sekadar tindakan praktis, pertanian tanpa alat modern di suku Baduy Dalam memperlihatkan sebuah filosofi hidup yang mengutamakan keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan tetap setia pada nilai-nilai tradisional dan metode pertanian berkelanjutan, mereka menjalankan suatu bentuk keberlanjutan yang tidak hanya menguntungkan mereka sendiri, tetapi juga alam sekitar, menciptakan harmoni yang langka dalam era modern yang serba cepat dan canggih. Pola makan sederhana. Pola makan suku Baduy Dalam bukan hanya sekadar himpunan kebiasaan, tetapi sebuah refleksi dari hubungan erat mereka dengan lingkungan sekitar. Makanan yang mereka konsumsi cenderung bersumber dari hasil pertanian lokal, menekankan keberlanjutan dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi mereka. Nasi, sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan tradisional menjadi elemen utama dalam diet mereka, menciptakan pola makan yang kaya akan sayuran segar dan buah-buahan yang memberikan nutrisi penting bagi kesehatan mereka. Sumber protein bagi suku Baduy Dalam mungkin berasal dari ikan dan tumbuhan liar yang dapat mereka peroleh dari alam sekitar mereka. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan lingkungan, tetapi juga menjadi indikator dari keterlibatan langsung mereka dalam memenuhi kebutuhan nutrisi protein mereka. Minuman tradisional seperti air kelapa dan teh daun pandan menjadi pilihan utama suku Baduy Dalam. Keberadaan minuman ini, yang sering kali dihasilkan secara lokal atau dari bahan yang mudah ditemukan di sekitar mereka, menegaskan pola makan mereka yang sangat terkait dengan lingkungan alamiah mereka. Mereka menerapkan pola makan dengan makanan mentah atau makanan yang diolah secara sederhana dan tidak mengkonsumsi produk olahan modern atau makanan yang diolah secara industri. Suku Baduy Dalam lebih memilih keaslian dan kesederhanaan dalam makanan mereka, menjadikan pertanian tradisional sebagai pijakan utama dalam memenuhi kebutuhan makanan mereka. Dengan demikian, keterlibatan langsung dalam pertanian tidak hanya menjadi cara untuk menjaga kemandirian mereka, tetapi juga suatu bentuk komitmen terhadap gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Sikap menjaga kesucian alam. Sikap luhur suku Baduy Dalam terhadap alam bukanlah sekadar tindakan rutin, melainkan sebuah filosofi hidup yang mencerminkan keberlanjutan, kehormatan terhadap alam, dan keinginan mendalam mereka untuk hidup berdampingan dengan lingkungan alam yang mereka cintai. Mereka memegang teguh prinsip menjaga kesucian alam dengan tidak merusak lingkungan dan menghindari penggunaan bahan-bahan modern yang dapat merusak ekosistem lokal. Kewaspadaan mereka terhadap kerusakan lingkungan terlihat dari kehati-hatian mereka dalam menghindari tindakan yang dapat merusak keindahan alam sekitar. Pendekatan pertanian organik yang mereka terapkan, tanpa menggunakan pupuk kimia atau pestisida buatan, tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah, tetapi juga untuk memelihara keseimbangan ekosistem dan mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, pengetahuan tradisional suku Baduy Dalam tentang tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar mereka menjadi bagian integral dari upaya mereka untuk merawat kesehatan secara alami. Mereka tidak hanya menggunakan tumbuhan ini untuk pengobatan, tetapi juga menjaga hutan dengan cara berkelanjutan. Tidak menebang pohon secara sembarangan adalah salah satu cara mereka memastikan keseimbangan ekosistem hutan tetap terjaga. Sikap yang menjaga kesucian alam ini mencerminkan keselarasan antara manusia dan alam yang menjadi pondasi keberlanjutan suku Baduy Dalam. Dengan penuh hormat terhadap lingkungan sekitar, mereka tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa keseimbangan dengan alam adalah kunci untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.
Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita di video kali ini ya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.